Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut SM News selengkapnya. Menjadi bentuk kerjasama dalam mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, Fakultas Teknik Universitas Semarang menerima kunjungan dari Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati. Beberapa program turut disepakati dalam kerjasama tersebut. Fakultas Teknik Universitas Semarang menerima kunjungan dari Fakultas Teknik Universitas Swadaya Gunung Jati sebagai bagian dari kerjasama dalam pendukung Tridharma Perguruan Tinggi. Kunjungan yang berlangsung pada Selasa lalu itu dihadiri oleh perwakilan setiap organisasi mahasiswa dari FTUSM maupun FTUGJ dan diikuti dengan penandatanganan kerjasama antara kedua fakultas terkait peningkatan penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Dekan Fakultas Teknik USM, Dr. Purwanto STMT menyambut hangat kehadiran FTUGJ. Saya sebagai Dekan Fakultas Teknik tentunya mengucapkan banyak terima kasih atas kedatangan dari Fakultas Teknik Swadaya Gunung Jati, karena ini sebagai wujud kita juga bahwa kita harus ada kerjasama antar prodi, antar fakultas, dan juga nantinya juga antar universitas. Karena di dalam dunia pendidikan kita tidak bisa berdiri sendiri, tentunya kita harus juga perlu prodi-prodi lain tentunya sebagai pembanding ya. Jadi apa yang sudah dihasilkan di sana, apa yang sudah kita hasilkan di sini, apa kekurangan kita, apa kekurangan di sana, nah, tentunya itu nanti akan bisa saling menutup. Dan tentunya alhamdulillah ternyata prodi di Gunung Jati itu salah satu sipil yang sudah unggul. Nah, tentunya yang PWK dan elektro masih baik sekali. Nah, inilah nanti kita bisa banyak diskusi di situ bagaimana kiat-kiat untuk bisa mencapai unggul itu. Kunjungan FTUGJ ke FTUSM menjadi salah satu bentuk kerjasama yang akan terjalin melalui MBKM, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta kolaborasi dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Dekan 1 FTUGJ Aryati Indahka STMT yang mengungkapkan FTUSM menjadi pilihan karena memiliki fakultas dan program studi yang mumpuni. Untuk suatu fakultas dan Ormawa, khususnya fakultas yang pendidikan sekarang ini perlu berbesti. Nah, salah satunya adalah kita itu mau berbesti di wilayah Jawa Tengah dan DIY. Nah, USM ini adalah yang universitas yang atau fakultas yang tepat untuk kita ajak berbesti. Nah, kita ajak mahasiswa-mahasiswa kita ke sini biar adik-adik itu mempunyai wawasan bahwa di dunia luar itu pendidikannya atau mungkin kegiatannya mereka bisa menjadikan tambahan atau mungkin sharing session. Nah, untuk kedepannya untuk fakultas sendiri kita berbesti ke USM ada beberapa, yaitu kita tidak jauh dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Pertama adalah kita untuk MBKM dosen saling mengajar, pertukaran dosen untuk mengajar, kemudian mahasiswa. Nah, terus mungkin kita nanti penelitian bersama, kolaborasi pengabdian masyarakat. Agrits Fest 3 sukses digelar dan sukses menarik perhatian masyarakat. Acara ini mengusung tema pengelolaan komoditas lokal untuk produk pangan sebagai penunjang ketahanan pangan nasional. Agrits Fest 3 menghadirkan berbagai kegiatan yang edukatif dan menarik, mulai dari talk show, lomba inovasi memasak, hingga lomba konten creator. Kali ini Agrits Fest mengadakan dua lomba utama yang menarik antusiasme peserta dari seluruh Jawa, yakni lomba konten creator dan lomba inovasi memasak. Lomba inovasi memasak mewajibkan peserta menggunakan bahan lokal seperti umbi-umbian, kacang-kacangan, dan biji-bijian sebagai bahan utama. Hal ini dirancang untuk mengasah kreativitas dalam menciptakan hidangan sehat dan lezat dari bahan yang sering dijumpai namun kurang termanfaatkan secara maksimal. Para pelajar SMA SMK dari seluruh Pulau Jawa mengikuti lomba ini dengan antusias, menampilkan kreasi makanan yang tidak hanya memanjakan lidah tetapi memperlihatkan keterampilan inovatif mereka. Pada lomba konten creator, SMK Negeri 3 Madiun berhasil meraih juara pertama dengan karya mereka, Mokis Benguk Nuts. Jadi produknya tadi itu snack bar, namanya 2 Bite Snack Bar. Bahan utamanya ada tepung ubi porang, tepung jagung, tepung kacang hijau, nanas, sama pure pisang. Karena kita pakai
100% ya Bu ya, dari bahan baku lokal. Jadinya ya kita memilih itu karena asli dari Indonesia dan bisa dikembangkan lagi ke depannya. Dalam posisi kedua, dimenangkan oleh SMK Negeri 1 Temanggung dengan karya Miken. Lebih lanjut, juara ketiga SMK Negeri 1 Kalibawang dengan snack bar. Karya-karya ini menunjukkan bagaimana kreativitas dan teknologi informasi dapat berperan dalam memperkenalkan produk pangan lokal kepada khalayak yang lebih luas. Agritfest ketiga ini tidak hanya mempertemukan pelajar dan mahasiswa untuk berkompetisi, tapi juga membuka ruang untuk edukasi tentang pengelolaan limbah pangan. Kampanye untuk mengurangi food waste, mengingatkan para peserta dan pengunjung untuk tidak menyisakan makanan dan memperkirakan porsi makan yang sesuai. Hal ini tak hanya penting untuk meminimalkan limbah, tetapi juga untuk membantu mendistribusikan pangan menjadi lebih merata di tengah ketidakcukupan pangan di masyarakat tertentu. Bedah buku pendidikan Pancasila di perguruan tinggi baru-baru ini sukses digelar Universitas Semarang. Acara ini turut membahas secara mendalam buku berjudul Pancasila sebagai filsafat bernegara. Universitas Semarang mengadakan bedah buku pendidikan Pancasila di perguruan tinggi dengan judul Pancasila sebagai filsafat bernegara. Acara yang digelar di gedung Auditorium USM pada Senin lalu itu juga diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Acara ini dihadiri oleh akademisi dan mahasiswa. Dalam kegiatan ini, memperkuat pemahaman generasi muda mengenai Pancasila serta mengaktualisasikan dalam setiap aspek kehidupan bernegara menjadi target utama yang disasar. Dalam sambutannya, Rektor USM menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dari segala kebijakan dan praktik bernegara, serta pentingnya peran perguruan tinggi dalam menanamkan nilai-nilai tersebut kepada mahasiswa. Buku Pancasila sebagai filsafat bernegara ini terdiri dari 10 bab utama yang masing-masing memberikan pemahaman mendalam tentang Pancasila dari berbagai perspektif. Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menambah wawasan peserta mengenai Pancasila, tetapi juga mendorong implementasi nyata dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tanggal 28 Oktober 2024 ini kan merupakan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Ini sangat bagus dan tadi dilaksanakan bedah buku yang disusun oleh para dosen di Universitas Semarang ini menjadi pedoman pegangan buat kita paling tidak, dan harapan saya sebenarnya nanti menjadi panduan di perguruan tinggi. Khusus untuk SM, karena di SM ini sudah ada UKM mengenai pemahaman tentang ideologi bangsa, di dalamnya ada Pancasila. Ini suatu langkah yang tepat dan sudah lebih maju dibanding perguruan tinggi lainnya. Tak hanya itu, Insinyur Suharsoyo IPU turut memberikan masukan kepada mahasiswa terkait pemanfaatan teknologi. Ia menyampaikan bahwa mahasiswa tak selalu harus membaca buku, tetapi juga memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar. USM sebagai kampus nasional yang religius berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan-kegiatan yang memperkuat ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa dan masyarakat luas. Tentunya universitas yang mempunyai UKM PIB, ya, pengawalan ideologi bangsa, itu saya kira sangat bagus. Oleh sebab itu saya usulkan tadi supaya ada buku yang banyak implementasinya, banyak di lapangan, ya, kita sebagai kampus yang berkeindonesiaan, kita harus juga memberanikan diri. Kita bisa nggak menjadi kampus Pancasila gitu ya, yang penuh toleransi, saling asuh, asah. Pelaksanaan debat pertama calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Blora berjalan semrawut. Bahkan ada 2 segmen yang terpaksa dihapus. Sejak awal debat yang rencananya dimulai pada pukul 1 siang, sudah molor nyaris setengah jam. Kemudian kekeliruan soal runtutan segmen hingga miskomunikasi mewarnai debat tersebut. Ketua KPU Kabupaten Blora, Widi Nurintan, menjelaskan secara teknis mekanisme debat sudah dimatangkan, namun dalam pelaksanaannya ada miskomunikasi. Secara mekanisme debat, para paslon dipersilahkan untuk mengambil soal secara bergantian, tetapi keduanya mengambil bersamaan, sehingga memakan durasi waktu termasuk dalam jalannya proses debat yang diwarnai ketidaksinkronan antara susunan acara yang ditentukan dengan jalannya acara debat. Menurut Widi, ada beberapa penyebab jalannya debat tidak lancar, seperti
seperti adanya keteledoran, miskomunikasi antara I.O. dan moderator, kemudian adanya ketidakkondusivitas dari para pendukung. Ada beberapa segmen yang seharusnya pendukung tidak memberikan apresiasi, tetapi tetap bersorak. Dari debat pertama ini, pihaknya akan melakukan evaluasi jelang debat kedua yang akan diagendakan pada 17 November dengan tema yang masih akan dibahas. Evaluasi juga dilakukan untuk panelis dan moderator sehingga belum bisa dipastikan apakah memakai pihak-pihak yang sama atau berbeda. Itu kan sudah ada temanya, kalau tidak salah 3 temanya, masuk semua tadi. Itu ekonomi, tetapi ekonomi dalam rangka meluas, jadi tidak hanya sektor saja. Ada poin-poinnya kok, tapi saya lupa. Jadi sudah dicantumkan di situ. Ketika saya pas duduk di sana tadi, iki pupuk temanya apa ya? Aku takut karo wakilku, tapi enggak, itu yang jelas tadi ekonomi. Tapi ekonomi itu kan gini loh Mas. Ekonomi itu tidak bisa lepas dari infrastruktur. Karena infrastruktur itu akan sangat berpengaruh terhadap ekonomi, terhadap kesehatan, terhadap pendidikan, itu jelas. Sehingga tidak bisa kalau kita berbicara ekonomi terus murni ekonomi tidak bisa. Ya, jadi yang jelas itu. Masing-masing paslon menyoroti tema yang berbeda. Paslon Abdi soroti infrastruktur yang masih belum dinikmati oleh warga Blora, sedangkan Paslon Asri akan mematangkan bidang kesehatan dan akan memaksimalkan ruang operasi jantung. Siapa bilang guru, jadi boleh dicek. Jadi kalau ada orang yang tidak mampu, yang tidak berobat, hubungi saya. Pasti bisa berobat dan pasti gratis. Nah, jadi ke depan sektor kesehatan ini indeks kepuasannya udah bagus. Termasuk kita ada rumah sakit yang di Randu, ada Bayangkara, ada yang di Cepu, termasuk di Blora ini nanti jadi KCSU jantung. Jadi nanti kalau berobat jantung tidak usah keluar kota. Nanti di Blora akan ada penetapan dari pemerintah pusat untuk jadi operasi kateter dan sebagainya. Nanti ada spesialis jantung yang ada di Blora ini. Artinya harusnya satu panelis itu mengambil satu subtema, kemudian hanya satu paslon yang mengambil soal. Nah, kemudian karena sudah terlanjur terjadi 2 paslon mengambil soal, akhirnya kita ada kebijakan lagi dari moderator untuk panelis yang kedua mengambil subtema dan juga 2 paslon mengambil soal. Jadi hari ini tadi untuk debat sesi calon bupati ada 2 soal yang dikip. Jadi artinya tidak disampaikan karena memang secara tata aturannya tidak seperti itu. Jadi tidak dua-duanya mengambil soal, tapi hanya satu yang mengambil soal. Jadi secara tata aturan, secara tata tertib dan mekanisme debat yang kita susun kemarin itu sudah ada hal-hal yang tidak pas. Jadi artinya untuk menjaga keseimbangan kita mengikip 2 soal hari ini, akan tapi tidak mengurangi substansi debat yang sudah kita tentukan seperti mekanisme debat yang diatur. Beredarnya informasi yang mengatakan bahwa anggur Shan Muscat asal Cina mengandung zat kimia berbahaya membuat gempar masyarakat tak terkecuali di Jepara, Jawa Tengah. Agar tidak membuat masyarakat semakin panik, salah satu toko buah di Jepara lebih memilih untuk menjual anggur Shan Muscat asal Australia yang lebih berkualitas. Untuk mensiasati hal tersebut, pegawai toko buah ABC yang berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kelurahan Pengkol, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, memilih untuk menjual anggur Shan Muscat asal Australia. Dirinya mengatakan bahwa kasus atau temuan pada anggur Shan Muscat asal Cina sebenarnya sudah ramai sejak tahun 2010. Pada saat itu, ia banyak mendapat komplain dari pelanggan karena anggur Shan Muscat asal Cina sudah membusuk dan berubah warna. Sehingga sejak 2010 sampai sekarang, ia tidak lagi menjual anggur Shan Muscat asal Cina. Ia beralih menjual anggur Shan Muscat yang berasal dari Australia. Selain karena lebih aman, anggur Shan Muscat asal Australia menurutnya memiliki kualitas dan rasa yang lebih unggul dari anggur Shan Muscat asal Cina. Anggur Shan Muscat asal Australia menurutnya memiliki rasa yang tidak terlalu manis dan teksturnya lebih renyah. Sementara anggur Shan Muscat asal Cina memiliki tekstur yang lebih lembek seperti jelly. Meskipun dari segi harga, anggur Shan Muscat asal Australia lebih mahal dibanding anggur Shan Muscat asal Cina. Anggur Shan Muscat asal Cina bisa dijual dengan harga Rp50.000 per kilo, tapi anggur Shan Muscat asal Australia memiliki harga Rp70.000 per kilogramnya. Stabil, masih banyak nyari. Kalau kita kan ada yang beli anggur itu kan kita jelasin secara detail, biar orang biar gak salah paham gitu. Emang gimana sih Mas
anggur hijau itu berarti jenisnya Ada 3 banyak gitu jenis. ya? Kalau yang tahu anggur pasti tahu lah mana yang bagus, mana yang jelek. Apa aja Mas? Anggur hijau crispy, anggur muskat, Cina, sama anggur Australia. Biasanya paling banyak peminat anggur Anggur mana? Australia. Kalau Cina itu rasanya agak kurang manis. Mas, berarti sebenarnya anggur muskat Cina yang sekarang ini lagi viral sebenarnya udah lama itu Udah seperti lama, itu ya Mas? dari 2010-an itu udah pernah terjadi itu. Jadi kan dulu juga sempat jualan anggur yang jenis itu? Pernah. Terus ada banyak kasus kayak gitu, isu-isu kayak gitu kita berhentiin aja daripada nanti beresiko. Dan kita nyari yang bagus. Kasusnya apa Mas yang waktu itu pernah ditemuin? Itu kita ngetesnya itu kalau taruh biasa nggak sampai 2 hari udah warna beda. Dari langsung warnanya agak gelap coklat gitu, nggak bisa hijau mulus. Kalau anggur Australia lebih mahal daripada anggur itu hijau. Berapa Mas harganya? Kita per kilonya 70.000 per kilonya, kalau itu cuma 50.000. Dari segi penjualan, isu terkait anggur Shan Muscat menurutnya tidak mempengaruhi penjualan. Begitu juga terhadap penjualan dari anggur merah. Para guru di Sekolah Mataram Semarang menunjukkan semangat tinggi dalam melestarikan budaya. Usai mengajar siswa, mereka dengan giat belajar karawitan. Selain untuk melestarikan budaya, kegiatan tersebut juga untuk mempererat kebersamaan dan menginspirasi siswa. Alunan dentang logam terdengar nyaring di kompleks Sekolah Mataram Semarang tiap Jumat siang. Suara itu berasal dari belasan guru Sekolah Mataram yang memainkan satu set alat karawitan. Mereka bahkan menamai diri mereka sebagai kelompok Jiwa Laras. Koordinator Jiwa Laras, Sri Sugianto menyampaikan, meski tak punya pengalaman memainkan karawitan sebelumnya, namun belasan Bapak Ibu guru Sekolah Mataram berlomba-lomba untuk berlatih karawitan. Para guru baru mulai berlatih selama 2 bulan terakhir. Ia berharap di tengah kesibukan mengajar, para guru juga bisa sedikit berkarya. Karena kesenian, jadi nguri-nguri kebudayaan Jawa. Kebetulan, alhamdulillah di Sekolah Mataram ini punya gamelan. Komplit ini kebetulan 2 pangkon, begitu belok dan sendro. Maka dari guru-guru mulai dari ada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK bersatu untuk ini ulah rasa bagaimana nanti hasil dari teman-teman untuk belajar bersama, karena saya yakin latar belakangnya berbeda-beda untuk itu. Agar karawitan yang ada di Sekolah Mataram ini bisa hidup dan bisa memberikan hiburan bagi kami khususnya sebetulnya dan anak-anak. Dan ini tidak hanya Bapak Ibu guru, tetapi juga anak-anak dari SD, SMP, SMA, SMK juga ada. Harapan kami kebetulan dari yayasan ini kan mensupport, mendukung bagaimana guru-guru bisa belajar bersama dan ya nanti ada hasil yang bisa ditampilkan lah begitu. Bukan untuk pentas besar enggak, tetapi minimal untuk lingkungan Sekolah Mataram. Sementara itu, pelatih karawitan Joko Susilo mengapresiasi semangat dari guru-guru Sekolah Mataram untuk belajar karawitan. Meski memiliki sedikit kesulitan dalam membaca notasi, Sus berharap guru Sekolah Mataram dapat memaknai karawitan sebagai salah satu budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Susahnya mereka tidak terbiasa membaca notasi itu dengan siji loro telu 456. Notasi gamelan kan membaca notasinya siji loro telu 456. Nah, biasanya kan do re mi fa sol la si do. Nah, itu salah satunya itu. Hanya itu sih. Sebenarnya nggak ada kesulitan. Karena belajar gamelan itu cukup mudah. Mas Min, harapannya Pak dengan kegiatannya? Ya, harapan saya sebagai pendamping karawitan ini ya anak-anak baik yang SD maupun SMP, SMA, SMK artinya betul-betul bisa mempunyai gamelan itu salah satu budaya bangsa Indonesia yang harus dilestarikan. Pemirsa, penciptaan lapangan kerja selama Oktober sangat mengecewakan pelaku usaha dan pelaku pasar karena bahkan tak sampai 100.000. Tapi bursa di Wall Street praktis tidak terpengaruh.
Mengingat terpuruknya angka ketenagakerjaan ini ditengarai akibat beragam faktor, termasuk cuaca ekstrim. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat jauh di bawah ekspektasi pengamat. Laporan Departemen Tenaga Kerja terkini menyebutkan hanya 12.000 lapangan kerja baru diciptakan selama Oktober. Jauh di bawah angka September sebesar 223.000. The month of October saw two hurricanes, Helene and Milton. We also had the Boeing strike. That skewed this number in a big way. We saw jobs added in healthcare, but manufacturing jobs lost more than 40,000 jobs there, mostly because of that strike at Boeing. Menurut Depnaker, pengumpulan data kali ini juga terdampak faktor badai beruntun di Amerika bagian Tenggara. Response rate was well below average, to use their phrase. 47% response rate, that number is usually above 60. Last time it was 62%. Hasn't been this low since January of 1991, when the USSR still existed and the World Wide Web didn't. Meski penciptaan lapangan kerja merosot drastis, angka pengangguran tak bergerak dari 4,1%. The unemployment rate has really held steady over the past couple of months, which again points to a more solid job market. Sementara pertumbuhan ekonomi AS secara umum masih menunjukkan resiliensi tinggi. Dengan pertumbuhan produk domestik bruto kuartal ketiga sebesar 2,8%. Buruknya data penciptaan lapangan kerja terakhir ini tak sepenuhnya mengejutkan analis karena ini bukan pertama kalinya faktor bencana berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pada 2017 misalnya, badai hurricane beruntun Harvey dan Irma menyebabkan penciptaan lapangan kerja tertekan meski angkanya akhirnya tak separah estimasi semula. Ada yang menilai perkembangan ketenaga kerjaan patut dikhawatirkan. There's been some signs of it slowing down, and for investors in the back half this year and as we go into next year, I think it's important to realize that the labor market is really driving the economy. Both things are decelerating and softening, and ultimately, we may avoid that recession, but that deceleration and nominal or real growth may feel like one. And that may be also true for what's happening in the labor market right now as well. Tapi sebagian pengamat lain menilai data sesaat tak mengubah tren secara umum. With that low response rate, the hurricane damage, Boeing strike, I think there's not much to be picked up from here other than the unemployment rate, despite all of that, stayed level at a very, very low level. And wage growth itself was slightly above consensus. And response rate or not, those two numbers, I think you can actually sift through the noise and say they make some actual sense. Bagi konsumen Amerika, kenaikan upah ini positif karena bisa mengimbangi tingginya inflasi. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA.